Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas betapa pentingnya sosok seorang leader alias pemimpin di atas lapangan bagi timnas Indonesia. Karena dalam 3 pertandingan terakhir dari timnas Indonesia, 2 pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dan 1 pertandingan uji coba lawan Libya, kita tidak melihat ada pemain di atas lapangan yang bisa memberikan arahan-arahan kepada rekan-rekan yang lain ketika para pemain dari timnas Indonesia sedang membangun sebuah proses serangan dan ketika para pemain sedang bertahan dalam mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan. Maka itu seperti yang saya katakan beberapa kali, bahwa tidak ada konektivitas atau sinergi antar lini dalam permainan dari timnas Indonesia. Maka itu jumlah peluang dari timnas Indonesia dalam 3 pertandingan terakhir ini sangat minim. Bahkan ball possession-nya juga rendah. Karena ya itu dia. Nggak ada pemain di atas lapangan yang bisa mengorganisir permainan bagi timnas Indonesia. Dan memang ada beberapa kapten yang dipilih oleh Shin Tae-yong selama dia melatih timnas Indonesia. Jika saya tidak salah, dan jika saya salah, ya silakan kalian koreksi. Jika saya tidak salah, Farudin Arianto ya, awalnya dipilih oleh Shin Tae-yong sebagai kapten. Bagus juga pemain ini, pemain senior, center back, dan tampaklah dia pemain yang sangat kalem ya di lini pertahanan ya. Dan pada saat itu kan dia merupakan salah satu pemain senior ya. Kan banyak pemain muda ya di skuad timnas Indonesia ya, apalagi yang bermain di Piala AFF tuh, yang lolos sampai ke final kan, yang main di Singapura tuh, yang lawan Thailand akhirnya kalah. Nah, sosok Farudin ini ya cocok sih sebagai pemimpin ya. Jadi dia bisa mengorganisir lini pertahanan, kemudian dia juga tampaklah bisa memberikan arahan kepada pemain-pemain lain, apalagi yang bermain di flank, maju, ya kan, tutup. Nah, itulah sosok seorang pemimpin. Setelah Farudin tidak dipanggil lagi atau jarang dipanggil ke skuad timnas Indonesia, kalau nggak salah pernah ya sebelumnya dipanggil lagi, yang dipilih sekarang adalah Asnawi Mangkualam. Nah, Asnawi Mangkualam ini kalau dari segi fighting spirit, wah gak ada lawannya. Bagus fighting spirit dia, luar biasa. Pemain ini Spartan sekali ya, berani keluar dari posisinya, berani mengambil keputusan walaupun banyak juga melakukan kesalahan dalam memberikan passing. Tapi masalahnya dari Asnawi ini kan dia masih muda ya, kalau nggak salah usianya 24 atau 25 tahun. Nah, bisa gak komunikasinya bagus dengan para pemain senior? Nah, kita kan juga gak tahu. Bisa gak meminta pemain senior, coba kamu tutup itu? Nah, iya kan, kalau di Indonesia ini kan ada tuh yang namanya senior dan junior. Oke lah, Asnawi sudah masuk ke tim senior, tapi kan usianya masih muda. Walaupun dia pemain yang sukses ya, bermain di luar negeri ya, bermain di Korea kan. Nah, jadi communication skill untuk komunikasi juga sangat penting. Dan saya pikir tidak salah juga Shin Tae-yong memilih Asnawi. Ya karena fighting spiritnya luar biasa, bahkan kalau mau main keras dia berani juga main keras ya. Tapi dibutuhkan juga pemain yang memang lebih tenang ya, lebih kalem gitu ya, seperti Farudin Arianto ya. Kalem, pemain senior yang bisa menjadi semacam penerjemah lah dari taktik Shin Tae-yong di atas lapangan. Kan kalau pelatih itu kan di pinggir lapangan, kalau di dalam lapangan, di atas lapangan itu kan nanti kapten tim ya. Dan kapten tim itu haruslah orang yang bijak ya, seperti Farudin ya, Asnawi. Oke lah, memang masih muda, tentu dia nanti akan lebih bijak lagi ya. Kemudian di pertandingan lawan Libya ada 2 kapten loh yang dipilih oleh Shin Tae-yong ya. Yang pertama adalah Mark Klok. Not bad ya, Mark Klok kelihatan punya jiwa leadership. Tapi the problem is sering melakukan kesalahan dalam 3 pertandingan terakhir ini. Nah, ketika kapten tim itu sering melakukan kesalahan, jadi kesalahan itu tidak selalu dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan untuk mencetak gol, kan tidak selalu ya. Jadi kadang-kadang Mark Klok itu melakukan kesalahan dalam menghalau bola, kadang-kadang dalam memberikan passing, khususnya end passing atau final pass ya. Jadi kalau pemain yang menjadi kapten tim banyak melakukan kesalahan, ya juga bukan contoh yang baik bagi rekan-rekan yang lain kan. Ya istilahnya nih ya, mungkin jika pemain lain disuruh nutup atau disuruh lari, cari ruang, nah mungkin juga pemain tersebut akan berpikir lah,
Kamu saja banyak melakukan kesalahan kok. Nah, jadi pemain yang bermain sebagai leader atau kapten tim di atas lapangan itu memang harus pemain yang bijak, kalem, tenang di atas lapangan, jangan banyak melakukan kesalahan. Itu krusial supaya menjadi contoh bagi pemain-pemain yang lain, khususnya para pemain muda. Dan tentu juga harus pemain yang punya visi. McClough is a holding midfielder, not a creative midfielder. Maka itu kan ketika dia harus memberikan end passing atau final pass yang akurat, jarang banget. Tapi dalam urusan filter gak buruk juga, walaupun kadang-kadang melakukan kesalahan. Tapi di babak kedua lawan Libya, yang menjadi kapten adalah Jordi Amat. Nah, dari awal saya memang melihat Jordi Amat ini adalah sosok yang bijak, ya, wise ya. Dan tidak ada salahnya juga memilih Jordi Amat itu sebagai kapten. Tapi the problem is again same atau mirip dengan McClough. Dalam beberapa pertandingan terakhir, entah mengapa sering melakukan kesalahan. Nah, ini bukan saja harus dikurangi oleh Jordi Amat, tapi harus dihilangkan. Gak boleh lagi membuat kesalahan karena dia adalah defender, central defender. Jika Jordi Amat sering melakukan kesalahan, ya pemain tim lawan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Jadi ini yang harus dijaga oleh Jordi Amat. Kalau soal jiwa leadership, menurut saya Jordi Amat punya jiwa leadership. Bagus ini pemain yang syarat berpengalaman. Lama bermain di Eropa, berhadapan dengan pemain-pemain bintang di Eropa pada saat itu, Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo di La Liga. Pernah juga bermain di Liga Inggris kan, jadi ini memang pemain yang bagus. Punya visi, ball playing defender, bisa membagi bola, tapi kesalahan-kesalahan ini sudah tidak boleh lagi dia lakukan. Bahkan sekarang ini yang saya baca di media-media digital dan juga di akun-akun sosial media yang membahas tentang timnas, ada kemungkinan, ini kan masih berbicara tentang kemungkinan Sintayong akan menunjuk Jordi Amat sebagai kapten tim di Piala Asia, dan gak ada salahnya juga. Tapi lagi-lagi saya ulangi, ya, Jordi Amat ini sudah tidak boleh lagi melakukan kesalahan-kesalahan mendasar. Jadi kesalahan-kesalahan mendasar itu bukan berarti on goal, bukan berarti salah menghalau bola, enggak. Tapi passing-passingnya saja sudah harus akurat. Dan juga penutupan area ini harus bagus. Jangan sampai terjadi kebingungan dengan rekan-rekan yang lain yang berada di lini pertahanan. Kalau sering terjadi kebingungan, nah nanti gimana caranya bisa mengatur pemain-pemain lainnya. Nah, Farudin tuh kalem banget loh di lini pertahanan. Enak banget lihat dia main. Tapi ya, sekarang kan pilihannya sudah banyak juga ya bagi Sintayong ya. Jadi ada pemain-pemain lain yang mengisi posnya. Bahkan Wahyu Pras kan dipanggil kan. Dan Wahyu Pras juga gak buruk permainannya, cuman ya itu ketika dia intercept mengarah ke pemain Irak. Jadi kita gak bisa menyalahkan dia juga. Kan dia coba untuk intercept atau untuk menghalau bola. Not bad, Wahyu Pras ini gak jelek juga, saya lihat permainannya. Tapi kan kita berbicara tentang leader. Nah, sosok leader ini harus punya karisma juga di atas lapangan. Teman-teman lihat saja deh itu. Kapten dari Libya kan, tenang banget kan, fighting spiritnya luar biasa kan, fisiknya kuat kan, strikernya itu kan. Lihat aja dia minta pemain-pemainnya tuh cari ruang, lihat lagi pertandingan ini. Diikutin kan omongannya, nah harus seperti itu. Jadi kapten itu harus menjadi penerjemah bagi taktik dari sang pelatih. Nah, saya harapkan nanti siapapun kapten tim yang dipilih oleh Sintayong di pertandingan nanti kedua lawan Libya atau nanti di Piala Asia harus punya visi, harus bisa menyatukan para pemain juga di atas lapangan. Jadi mengorganisir permainan dan juga harus kalem, harus tenang. Saya melihat salah satu faktor timnas Indonesia dibantai lawan Libya itu karena para pemain tidak tenang. Padahal itu hanya sebuah pertandingan uji coba, tapi tampaknya mereka bermain dengan level ketegangan yang sangat tinggi, maka itu sering terjadi kepanikan. Ya, saya lagi nunggu juga nanti siapa official captain dari timnas Indonesia. Kalau tetap Asnawi, ya udah kita lihat nanti bagaimana caranya dia juga bisa mengorganisir permainan, walaupun dia bergeraknya hanya dari satu flank ya, artinya hanya dari flank sebelah kanan kan, kalau nggak sebagai wingback ataupun fullback. Tapi tentu kita harapkan dia juga bisa mengorganisir permainan. Kalau Jordi Amat, ya kita harapkan dia bisa menjadi pemain yang mengkoordinasi secara baik antar lini dari permainan timnas Indonesia, dan juga tentunya jangan membuat kesalahan-kesalahan lagi. Sangat penting bagi kapten untuk memberikan contoh kepada pemain-pemain lainnya bahwa dia memang adalah sosok yang bisa memimpin di atas lapangan. Jadi sambil juga nanti kita menunggu teman-teman pertandingan kedua dari timnas Indonesia lawan Libya, kita harus tetap support timnas Indonesia. Bahwasannya saya kritis, yaitu adalah tugas saya juga untuk kritis. Tapi selain kritis juga beberapa kali saya mengapresiasi bahkan sering memuji permainan dari timnas Indonesia dan juga tentunya Sintayong.
Maka itu saya juga senang dengan reaksi dari teman-teman yang mayoritas baperan ketika saya membuat konten sebelum ini ya, yang saya jelaskan bahwa wajar timnas Indonesia dibantai Libya ya karena permainannya gerasa gerusuk dan memang tidak ada taktik dari cinta. Nggak apa-apa, bagus, kalian baperan aja terus. Ya, saya lebih suka, saya lebih termotivasi gitu. Tapi bahwasannya saya kritis tentu demi kemajuan dari timnas Indonesia juga. Tapi saya tahu di Indonesia banyak yang nggak terima kalau seorang pengamat itu kritis. Yang ada justru lebih banyak yang kesal, bahkan marah. Padahal apapun yang saya katakan, apapun yang saya kritisi itu adalah sesuai dengan fakta. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.